guys, so welcome back again at BAC SMP 42. So here I have an opportunity to visit one of inclusive school in Ambon, namely SLB Negeri Kota Ambon. And then we are going to look deeper inside the school and also have an opportunity to interview one of the teacher, an English teacher, about what is actually her story, her experience when teaching students with special needs. Want to find out? Come with me. Okay. Next, I'm going to show you the process on how the student learned English in the classroom. Let's check this out. He is Tommy. He is the student of class B and he has hearing impairment. She is Mrs. Patricia Romer, STHPD, or usually known as Mem Pat. She is an English teacher at SLB Negeri Kota Ambon. Tidak baca. Tidak baca. Tidur jam berapa? Pucuk. Pucuk. Pagi. Bahasa Inggris. Greeting. No. Greeting. Can. Greetings. Morning. Yeah. Good. Morning. Yeah. Good. No. Baca. Evening. Ya. Kamu bacanya No. If. No, jangan pakai V deh. F N E N G. Evening. Good. Afternoon. Selamat siang. Sama. Saya pakai siang. Afternoon. After. F T E R. After. No. After. F T E R. After. No. After. Afternoon.
Nun. U. N. U. N. N. U. N. Nun. Nun. O. Dibaca. Baca. N. U. N. Nun. Nun. O. Nun. Afternoon. Pulang. Tuh, ibu sudah tulis. Noon. Apa kabar? Kabar. Tanya kondisi. Sehat. Sehat atau sakit? Sekarang sehat. Hari ini bagus. Sehat. How are you? Apa kabarmu? Sehat. Good. Responnya bisa lihat. I'm fine. Thank you. Thank you. Diingat ya. How are you? Jawabnya I'm fine. Thank you. Apa? I'm fine. Thank you. Thank you sama dengan terima kasih. Untuk jujur sebenarnya yang paling susah itu ketika anaknya punya ganda. Okay. Karena sepengalaman yang saya alami di sini itu anak dengan tunaganda itu anak tunanetra dan ganda harus grahita itu lebih susah. Satu materi bisa diajarkan sampai 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, bahkan 6 kali pertemuan, dan itu nggak nyampe-nyampe. Dan satu pertemuan itu berapa menit, Mem? Sementara kita hanya punya waktu 80 atau 90 menit. Oke, 1 jam setengah berarti. Dan itu harus diulangi 4-5 kali pertemuan untuk satu materi. Iya, satu materi. Oke, jadi yang tunaganda Iya, itu. karena kan tidak ada yang kita masukkan tunaganda ya. Iya. Yang beratnya mana? Nah, kalau misalnya sekarang beratnya sama, berarti dia tetap harus tunanetra. Dan kalau dia sudah tunanetra, berarti dia ujian nasional. Iya. Dan kalau dia ujian nasional, itu beban besar buat saya. Karena bahasa Inggris tidak hilang dari ujian nasional. Iya, masih ada. Oke, kalau yang paling mudah mudah itu ketika anak itu tidak punya kegandaan. Oh, jadi dia kalau tunanetra full. Tunanetra full, IQ-nya bagus, tunarungu. Dan selama ini yang saya temui itu memang anak tunarungu tanpa ganda itu yang terbaik. IQ-nya Iya. baik. Oke. Mau jadi guru siswa kebutuhan khusus. Iya. Mental, oke. mental harus baja. Kenapa mental baja? Bukan berarti bahwa anak-anaknya itu suka pukul, ini. Tidak. Mereka punya kasih sayang yang besar, mereka punya cinta yang besar. Tapi ya punya hati. Guru itu harus punya hati seluas samudra untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena banyak hal yang harus digali. Tidak apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu tidaklah sama seperti apa yang kita temukan di dunia kebutuhan khusus. Sekalipun nilaimu bisa A+ bahkan di sana, belum tentu A+ itu bisa diterapkan di sini dengan semudah yang dipikirkan. Jadi selain punya hati, yang paling pasti itu harus punya hati. Kenapa? Karena kalau tidak benar-benar dari hati,
saya jamin tidak sampai setahun pasti minta pindah. Karena anak-anak ini pun merasakan kalau misalnya oh si ibu ini mencintai, dia akan sangat dekat karena mereka datang dengan hati sepolos bayi. Even kayak seperti biasa saja, umurnya sudah tua, tapi ketika tahu bahwa oh gurunya menyayangi dengan sepenuh hati, memberikan pelajaran dengan sepenuh hati, maka tidak dipanggil pun mereka datang. Jadi diperlukan hati yang rela untuk melayani lah. Okay. Yang perlu masyarakat tahu bahwa anak-anak di SLB itu, di pendidikan khusus itu tidak sakit. Mereka tidak sakit, jadi mereka tidak perlu untuk disembuhkan. Kalau saat itu dia tuli, terimalah bahwa dia tuli. Misalnya untuk masyarakat yang anaknya tuli, anaknya buta, anaknya tidak bisa, anaknya autis, jangan berdoa agar anaknya bisa sembuh karena mereka tidak sakit. Itu kenyataan yang harus kita terima, agar ketika nantinya kita gurunya memberikan layanan, maka layanan yang sama pun yang harus kita berikan kepada anak-anak agar pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus ini bisa berjalan searah dan anaknya bisa berhasil. Jangan berdoa untuk anaknya sembuh karena dia tidak sakit. Saya berharap bahwa anak-anak SLB bisa berhasil, bukan hanya di SLB, bisa di luar. Oleh karena itu, saat pendidikan tentang keterampilannya, kami benar-benar menggenjot supaya anak-anak bisa, bukan supaya nama kami yang baik, tapi nama anak-anak ini makin baik. Kami berharap bahwa ketika dia keluar dari SLB, dia tidak dikucilkan karena bisu, tidak dikucilkan karena dia tuli, tidak dikucilkan karena dia tunagrahita. Tapi saya berharap, kami semua berharap bahwa anak-anak ini keluar dan mampu bersaing dengan orang di luar sana, walaupun tidaklah menjadi pengusaha. At least dia menjadi seorang penjual donat saja, itu sebuah kebanggaan bagi kami. Keberhasilan mereka tidak perlu harus dia diwisuda dengan toga dari universitas ternama, tidak. Tapi setidak-tidaknya dia mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Itu adalah harapan dan doa kami yang kami doakan setiap harinya. Ada siswa kami yang sementara ini saya bilang tadi dikerja di Citraland, dan saya tanya, Erik, penghasilan berapa? 3 juta katanya. Bilang, hah, penghasilanmu sedikit lagi melebihi apa yang saya punya. Saya tidak iri. Justru ketika saya bertanya itu, bukan bahwa saya menjadikan dia pembanding agar pemerintah melihat, tidak. Karena disitulah rasa syukur kami sebagai guru-guru SLB, bahwa anak saya, anak yang saya didik dengan hati, anak yang saya lahirkan dengan hati, bisa berhasil melebihi saya. Dan itu doa terbesar saya, doa terbesar SLB negeri, SLB ini, setiap SLB yang ada, bahwa anaknya bisa berdiri dengan kakinya sendiri menghadapi dunia ini. Ya. Kamu belajar kata-kata baru. Kata-kata baru. Kan. Okay. Ya. Kenapa susah? Sa. Karena kamu Ibu. tidak bisa bilang. Kamu tidak bisa bilang. Aku terminta. Ya. Bicara susah. Bicara. Bicaranya bisa, mendengarnya tidak bisa. Kadang mengucapkan juga. Aji baca. Ya, kecil sekali. Karena saya Dua. bilang Cara. Dua. ibu bilang. Ibu dua. Kamu minta saya belajar lagi bahasa isyarat supaya menyampaikannya gampang. Sama.
Dia minta supaya saya belajar bahasa isyarat. Ini bahasa isyarat. Karena saya kurang bahasa isyaratnya, dia kurang mengerti kalau tidak diisyaratkan. Okay, so that's the end of the interview and also the vlog from this school. I hope you enjoy. And then what I love from this school is the motto is like in Indonesia we said that jangan kasihani kami tapi didiklah kami. Do not complacent us but teach us. That's very touching and it's very meaningful. Like, you know, people always said that oh kasihan, but please jangan bilang kasihan ke mereka. They do not need that. Just teach them and then treat them as a normal people. They love it. Mereka lebih suka disamakan sama orang normal karena memang mereka bukan sama mereka dan itu bukan penyakit dan that's a very good thing. Jadi aku suka banget sama motonya dan see you guys on the next video. Bye bye.